Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 677 memanggil klan laut. Cahaya dan bayangan seagot di belakangnya perlahan mengangkat trisula emas ilusi di tangannya. Segera, seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap, dan petir emas menyapu ke atas dan ke bawah. Kekuatan penindas yang menakutkan tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Aura mengerikan itu langsung membuat dunia laut bergetar. Ketidakpastian di mata Hai Seng langsung berubah menjadi keterkejutan. Di bawah tekanan mengerikan dari seagot, sebagai Feng Hao Doulo tingkat dewa, dia hanya merasa bahwa ada kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan yang bergerak menuju punggung Tang San. Cahaya dan bayangan besar konvergen, dan paksaan mengerikan tampaknya membuat seluruh samudera biru tak berujung menjadi latar belakangnya. Tang San sendiri diam-diam merasa bahwa di lautan biru yang tak berujung ini, berkali-kali lebih mudah untuk membangkitkan posisi dewa seagot daripada di darat. Kekuatan iman yang datang, mendukung keberadaan hantu dewa laut untuk sebagian besar. Namun, saat berikutnya dia menarik tangan kanannya, dan cahaya besar serta bayangan di belakangnya berubah menjadi lingkaran halo emas dan bergabung ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa suara. Awan gelap dan kilat di udara terhenti di udara dan perlahan menghilang. Tentu saja Tang San tidak berani menggunakan kekuatan dewa laut untuk bertarung di sini. Laut adalah miliknya, dan tidak ada keraguan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan dewa laut yang jauh lebih kuat daripada saat di daratan, tetapi masalahnya adalah begitu dia mulai seperti ini, malapetaka akan datang seketika. Aku baru saja memindahkannya sekarang, yaitu, dengan bantuan kekuatan perampokan, klan laut tingkat dewa di depanku, tetapi aku hanya bisa berpura-pura cepat berkumpul, jika tidak, perampokan akan benar-benar datang. Tepat pada saat dia sedikit tergerak barusan, Tang San merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Napas bencana barusan lebih dari 2 kali lebih kuat dari 6 harmoni dan 8 penghancuran Mei Gongzi, dan dia samar-samar merasa bahwa situasi terburuk yang dia tebak di dalam hatinya masih akan terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Melihat tetua klan Walrus Hai Seng yang sudah merangkak di depannya, Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah masih ada keraguan sekarang? Tidak, tidak lagi. Suara Hai Seng jelas bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aura yang muncul di langit barusan seperti hukuman ilahi, dan bahkan Tang San, mantan Raja Dewa, merasa takut dari lubuk hatinya, belum lagi dia hanya Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya dengan energi yang menakutkan. Mampu mengendalikan energi seperti itu, dan disukai oleh lautan biru yang tak berujung, bukanlah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa lautan. Tang San berkata, bangun dan ayo bicara. Ya, Hai Seng buru-buru mengeluarkan gading yang baru saja dimasukkan ke pasir, dan dengan hormat merangkak di depan Tang San. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku kembali kali ini untuk memeriksa wilayah kita. Di wilayah laut terdekat ini, apakah ada pemimpin klan naga laut dan klan raksasa laut? Klan kuat lainnya juga bisa. Aku akan memberimu waktu 3 hari, kumpulkan mereka, dan datang menemuiku di pulau ini. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Akan lebih baik jika raja-raja dari sukumu bisa datang. Hai Seng menatap Tang San, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, ia memutar tubuhnya yang besar dan buru-buru pergi ke lautan biru yang tak berujung. Menyaksikan laut secara bertahap menelan tubuhnya yang berdaging, Tang San berbalik ke pulau besar di depannya. Pulau yang begitu besar, dengan luas ratusan kilometer persegi, seharusnya tidak masalah untuk hidup dengan jutaan orang. Dia datang kali ini, tidak hanya untuk menemukan tempat yang cocok untuk keberadaan manusia, tetapi juga untuk menyelesaikan hubungan antara manusia dan klan laut. Hanya dengan dukungan klan laut, manusia benar-benar dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas di sini. Kekuatan spiritual dilepaskan keluar dan dipindai ke bagian dalam pulau. Pulau besar ini penuh vitalitas, terutama elemen air yang sangat kuat. Kehidupan berasal dari air dan sinar matahari, yang tidak diragukan lagi berlimpah di sini. Ada beberapa suku walrus di pulau itu, tetapi kebanyakan dari mereka berkumpul di dekat pantai. Ada juga beberapa makhluk di pulau itu, tetapi tidak ada yang memiliki nafas yang sangat kuat. Dilihat dari nafas energi dan nafas kehidupan di sini,
tidak masalah untuk menjadi tempat yang cocok untuk kehidupan manusia. Dari segi jarak, seharusnya ratusan mil laut dari pantai timur kota Kerry, jarak ini tidak terlalu dekat, sudah jauh ke laut. Karena itu, jika manusia benar-benar dapat diangkut ke sini, keamanannya harus dijamin, asalkan tidak diserang oleh klan laut. Tang San benar-benar berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana membantu manusia menyelesaikan kesulitan mereka di benua Falan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kedua ras monster dan roh telah memerintah benua Falan selama bertahun-tahun, dan Feng Hao dulu seperti awan, tetapi manusia sendiri bahkan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Mereka harus bergantung pada warisan garis keturunan tertentu dari keluarga monster dan roh untuk memiliki kualifikasi kemampuan kultivasi, yang dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunan, masih sulit dicapai. Di masa depan, jika Tang San dapat kembali ke tingkat Raja Dewa, maka tidak mungkin baginya untuk terus ada di plane ini. Sebagai dewa sejati, penguasa alam dewa, dia sangat jelas bahwa sebuah plane tidak dapat secara paksa diintervensi dan diubah oleh kekuatan eksternal, yang akan menghancurkan plane. Oleh karena itu, jika manusia benar-benar ingin memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, mereka harus terlebih dahulu mengembangkan jalur yang cocok untuk kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan perkawinan campur dengan monster dan roh untuk mendapatkan kekuatan darah. Kedua, manusia harus memiliki ruang hidup sendiri, sehingga memiliki waktu untuk berkembang. Proses ini pasti akan memakan waktu lama, tetapi monster dan roh saat ini terlalu kuat, dan mereka sepenuhnya memaksa manusia. Dari apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar hari itu, Tang San sudah mengerti bahwa tidak mungkin manusia mendapatkan tempat tinggal yang baik dan berkembang perlahan dalam keadaan seperti itu, peluang untuk berkembang. Bagaimana ini harus dilakukan? Bagaimana kita bisa benar-benar mengubah masalah mendasar ini? Tang San merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki jawaban. Xuan Tiangong dapat diajarkan kepada orang biasa, tetapi sebagai orang biasa, jika kamu berlatih Xuan Tiangong, kamu hanya membutuhkan lebih dari satu orang. Setelah latihan berhasil, tidak mungkin untuk tidak mengekspos kemampuan untuk melahap darah. Dalam hal itu, alih-alih membawa peluang bagi umat manusia, itu akan menjadi bencana. Kemudian, Tang San berpikir bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup dengan aman. Benua Falan tidak bagus, jadi satu-satunya pilihan adalah berkembang di luar benua Falan. Karena itu, kali ini dia pergi ke laut untuk alasan ini. Pada saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke laut untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi klan laut saat ini. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas dan sangat luas, dia bisa merasakan sumber daya yang sangat besar di lautan luas ini dari pantai sebelumnya. Baru saja berkomunikasi dengan klan hiu laut, dia mengerti bahwa yang terkuat dari klan laut juga harus dibatasi pada tingkat Raja Iblis Besar, karena keberuntungan seluruh planet dikumpulkan di benua Falan oleh klan rubah surgawi, atau di istana leluhur. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi klan laut untuk melahirkan seorang kaisar. Tidak peduli seberapa kuat plane itu, ada batasnya. 16 kaisar tampaknya menjadi batas atas untuk saat ini, dan penilaian batas atas ini harus berasal dari klan Tianhu dan harus dalam keadaan aman. Kemudian, jika kamu ingin membuat manusia berkembang, dan itu bukan lagi didominasi monster dan roh, maka situasi yang paling ideal adalah membegal sejumlah besar kaisar yang sudah ada, dan menghancurkan kondensasi keberuntungan, sehingga keberuntungan plane dapat dipulihkan. Menutupi seluruh planet, ini adalah solusi mendasar. Tapi seberapa mudah untuk mengatakannya? Solen 5 Chapter 678 Warisan Dewa Laut. Sebelum Tang San menjadi Raja Dewa lagi, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini, dan begitu dia menjadi Raja Dewa, dia harus meninggalkan plane ini, jika tidak, plane ini akan hancur total. Sebagai orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti alam semesta yang sebenarnya, tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal yang menghancurkan plane dengan mudah, apalagi selama 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang bintang Falan telah memberinya ide yang luas. Memang tidak mudah untuk melawan kehendak alam semesta, tetapi jika kamu tidak melawannya, ketika kehendak alam semesta merasa terancam di masa depan, itu akan menghancurkan ancaman itu tanpa ragu-ragu. Alam dewa tempat dia berada pada awalnya mungkin telah tumbuh terlalu cepat, jadi dia mengalami bencana seperti itu, yang menyebabkan kematian istrinya kemudian. Oleh karena itu, dalam hati Tang San selalu ada ide, yaitu bagaimana memiliki kemampuan untuk melawan kehendak alam semesta. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri,
juga tidak bisa dilakukan oleh alam dewa sendiri. Dia sudah memiliki beberapa ide dalam pikirannya, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dalam pemikirannya, bintang Falan menempati posisi yang sangat penting. Menatap laut, Tang San memejamkan mata, menyodok kekuatan spiritual dan kesadarannya ke laut, diam-diam merasakan fluktuasi energi di laut. Sekarang dia telah mencapai kemacetan, dia tidak berani dengan mudah menyerap energi di lautan biru yang tak berujung. Tetapi dalam keadaan bahwa tidak ada kaisar di samudra biru yang tak berujung sekarang, dan pengaruh yang dibawa oleh posisinya sebagai dewa laut, sebenarnya tidak ada apapun di laut yang dapat mengancam keberadaannya. Sebuah Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis Besar harus mengabaikan kekuatannya dalam menghadapi aura dewa lautnya, tapi sekarang dia benar-benar dapat bersaing dengan lawan di tingkat Raja Iblis. Kalau ini benar-benar tidak bagus, kamu masih bisa pergi melalui transformasi merak. Tang San juga mempertimbangkan apakah akan membangun formasi teleportasi jarak jauh di sini. Jarak ratusan mil laut tidak terlalu jauh, dan itu bukan masalah besar untuk membangun susunan teleportasi. Namun, masih akan ada banyak konsumsi sumber daya saat transmisi. Tentu saja, jika jumlah orangnya sedikit, tidak masalah. Tetapi jika ratusan ribu atau jutaan, maka beban biaya transmisi ini terlalu besar. Oleh karena itu, pengiriman adalah pilihan terbaik. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk membangun formasi teleportasi, setidaknya itu nyaman bagiku atau Mei Gongzi. Jika semua klan iblis merak dapat membantu transmisi, konsumsi sumber daya akan jauh lebih kecil, tetapi masalahnya adalah bahwa klan iblis merak saat ini belum sepenuhnya milik Mei Gongzi, dan terlalu berisiko untuk melakukannya. Pendirian permukiman di luar benua Falan bagi manusia masih sangat rahasia. Jika tidak, akan ada monster dan roh kuat yang datang, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Waktu berlalu dalam perasaannya terhadap lautan. Aku tidak tahu berapa lama, kekuatan spiritual Tang San bergerak sedikit, dan dia jelas merasakan energi Peng Pai melonjak di laut dalam. Tidak lama kemudian, puluhan sosok besar muncul dalam persepsi spiritualnya. Ukuran tubuh klan laut tampaknya sebanding dengan kekuatan mereka. Penatua klan Walrus secara bertahap mendarat di laut sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang panjangnya kurang dari 15 meter di belakangnya. Segera, sosok besar muncul dari air. Tang San melihat sekilas makhluk yang sangat besar dengan dua tanduk di kepalanya. Pria ini panjangnya lebih dari 40 meter, tubuhnya ditutupi dengan sisik biru tua, dan sepasang mata besar membawa paksaan yang kuat. Sosok besar itu perlahan berdiri dari laut, melihat ke arah Tang San. Klan Naga Laut. Kemudian, di sampingnya, sesosok besar perlahan berdiri. Yang satu ini terlihat seperti manusia, dengan kepala dan anggota badan yang mirip, tetapi tidak memiliki rambut di kepalanya, tetapi keberadaan seperti sirip. Memanjang ke belakang, ada juga keberadaan seperti sirip di kedua lengan dan kaki. Ketinggian pria ini juga lebih dari 30 meter, dan anggota tubuhnya sangat tebal. Raksasa Laut. Tang San telah mendengar dari klan Hiu Laut sebelumnya bahwa yang paling kuat di antara klan laut adalah klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut. Mereka adalah penguasa di Samudra Biru yang tak berujung. Namun secara relatif, jumlah suku ini tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu mendominasi, sehingga ras lain memiliki ruang untuk bertahan. Hiu Laut adalah ras yang relatif ganas di laut dan tidak terlalu populer dengan ras lain. Temperamen Walrus relatif ringan. Kali ini, ada 3 naga laut yang dibawa kembali oleh tetua klan Walrus. Pemimpinnya adalah yang panjangnya lebih dari 40 meter. Ada sebanyak 7 raksasa laut, masing-masing sangat besar dan bertubuh penuh perasaan berkuasa. Suku Walrus paling banyak datang, tetapi tidak ada suku Hiu Laut. Ini pasti ada hubungannya dengan hubungan buruk antara Walrus dan Hiu Laut. Banyak klan laut berkumpul, dan tiba-tiba meledak menjadi momentum yang kuat. Terutama naga laut besar, yang memancarkan aura liar, dan ombak di sekitarnya menjadi bergejolak karena keberadaannya. Ombak terus menghempas ke arah pantai. Manusia, apakah kamu yang mengaku sebagai dewa laut? Pria kuat dari klan naga laut berteriak dengan suara yang dalam. Itu sebenarnya mengeluarkan kata-kata, yang sedikit mengejutkan Tang San. Tang San tidak menjawab, di dunia yang lemah ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Di dahinya, pola cahaya trisula emas menyala lagi, laut yang awalnya kasar menjadi tenang dalam sekejap, dan sejumlah besar kepercayaan dari klan laut tingkat rendah di lautan biru yang tak berujung bergegas menuju Tang San, membuat auranya naik dengan cepat. Meskipun tidak mungkin untuk menyerap kekuatan ini untuk berkultivasi, agar tidak menarik malapetaka, tetapi tidak masalah untuk menggunakan aura iman klan laut untuk menginduksi aura dewa laut.
Tapi kali ini Tang San tidak menyentuh kesengsaraan surgawi lagi, dia takut jika dia tidak bisa menahannya, itu akan menjadi masalah besar. Cahaya besar dan bayangan emas pucat perlahan muncul dari belakangnya, dan aura Dewa Laut mekar seketika. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika Tang San melepaskan aura Dewa Laut, murid dari pembangkit tenaga klan naga laut langsung menyusut. Sisik di tubuhnya dengan cepat terbuka. Pemimpin raksasa laut di sekitarnya juga mengubah mata mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini mereka tampaknya telah diisolasi oleh laut, dan manusia yang berdiri di pantai adalah inti dari seluruh lautan. Bagaimana kamu melakukannya? Merasakan aura di tubuh Tang San, para ahli klan laut tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Baru saat itulah Tang San berkata, aku dibesarkan di bawah asuhan laut, dan aku juga penjaga laut. Kali ini, aku berharap dapat berkomunikasi dengan klan laut dan menjadi temanmu. Pemimpin raksasa laut tiba-tiba berkata, apakah kamu disukai oleh laut? Aku merasa harus ada senjata ajaib yang kuat padamu, yang mempengaruhi nafas laut. Itu bukan kekuatan pribadimu. Kamu mengklaim sebagai penjaga laut, di mana kemampuan yang kamu warisi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apa yang aku warisi adalah kekuatan Dewa Laut. Naga laut yang kuat meraung dengan suara rendah, lautan biru tak berujung, tidak ada Dewa Laut. Tang San meliriknya dan berkata, itu dulu, sekarang ada. Orang kuat naga laut mengangkat raungan naga di langit, cahaya biru tubuhnya melonjak, dan sosok besar itu berangsur-angsur menyusut, dan kemudian berubah menjadi penampilan manusia dan tergantung di atas laut, manusia yang licik, kamu bahkan setingkat dari Raja Iblis, mengapa kamu mengatakan hal yang begitu besar? Apakah kamu ingin mengendalikan klan laut kita? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku Raja Iblis atau bukan. Aku bisa membawa masa depan klan laut. Pemimpin raksasa laut itu mengerutkan kening dan berkata, masa depan apa? Tang San berkata, biarkan klan laut juga memiliki masa depan kaisar. Pemimpin raksasa laut dan klan naga laut tertegun sejenak, dan tetua klan walrus di sampingnya berkata dengan terkejut, apa yang kamu katakan itu benar? Jika itu benar, maka kita. Tepat ketika mengatakan ini, itu disela oleh pemimpin klan naga laut, bagaimana kami bisa mempercayai kata-katanya? Manusia, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya padamu. Solen 5 chapter 679 Dua Raja Perang. Tang San sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa klan laut ini sebenarnya tidak terlalu cerdas, dan klan raksasa laut tampaknya sedikit lebih kuat daripada klan naga laut dalam hal ini. Agar klan laut dan manusia dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan, perlu untuk memberikan kebaikan dan kekuatan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Di pantai atau di laut, kata Tang San. Pemimpin klan naga laut berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah utusan Dewa Laut, tentu saja kamu berada di laut. Tang San mengangguk, melangkah maju, dan di belakangnya, sayap penglongnya terbentang dan terbang di atas laut. Pemimpin klan naga laut berkata kepada pemimpin klan raksasa laut dan tetua klan walrus, mari kita menyingkir dulu, aku akan mencobanya. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan manusia sombong ini. Banyak klan laut perlahan menyebar ke kedua sisi setelah mendengar kata-kata itu, meninggalkan ruang yang besar. Tang San datang ke laut, pola cahaya trisula emas di dahinya masih berkedip, semakin dekat, pemimpin klan naga laut jelas merasa ada aura paksaan di Tang San yang membuatnya merasa gemetar, dan bahkan pembuluh darahnya terasa seperti akan runtuh. Kultivasinya sebenarnya agak ditekan. Pemimpin klan naga laut berkata, kamu menggunakan artefak laut kami untuk menekan kami orang-orang laut, dan kamu tidak akan bisa menang. Tang San mengangkat alisnya sedikit lucu di hatinya, orang ini tampaknya tidak berpikiran sederhana. Oke, kalau begitu aku tidak perlu menekanmu dengan ini. Saat dia berkata, rune Trisula Dewa Laut di dahinya ditemukan dan disembunyikan, dan paksaan asli pada klan laut tiba-tiba menghilang. Mata naga laut menyala, tidak ada paksaan, dan tingkat kultivasinya segera kembali ke puncaknya. Pemimpin klan naga laut mengeluarkan raungan naga yang panjang, dan laut di sekitarnya langsung mendidih. Itu masih dalam bentuk manusia saat ini, dan tangan kanannya digenggam dalam kehampaan. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari laut, terbentuk di telapak tangannya, dan berubah menjadi tombak biru tua. Saat berikutnya, tombak biru tua terlempar keluar, langsung menuju dada Tang San. Mata Tang San tenang, dan dia meninju. Melihat bahwa pihak lain tidak menghindar,
Pemimpin klan naga laut tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Tang San bahkan bukan dewa, tetapi sebagai klan naga laut, dia berbakat dan sangat kuat di laut. Boom, cahaya dan bayangan biru memercik ke segala arah, berubah menjadi elemen air murni dan menyebar. Tapi Tang San, yang tergantung di udara, tidak bergerak. Ya, Tang San belum setingkat dewa. Namun, kekuatan fisiknya pasti jauh lebih kuat daripada para dewa biasa yang selamat dari bencana. Kaisar Biru Perak bergabung dengan Jin Meng dan merek garis keturunan esensi Vajra, ditambah Liger Jin Gang yang berubah dari Liger. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, pertahanannya akan sangat kuat sehingga bahkan Feng Hao dulu tingkat dewa pun akan sulit untuk menembusnya. Dalam hal kekuatan, ada kemajuan yang cukup besar. Ada sesuatu. Mata pemimpin klan naga laut menyala, itu seperti perang secara alami. Melihat Tang San menerbangkan serangannya sendiri dengan satu pukulan, dia tiba-tiba menjadi bersemangat untuk menang. Dalam suara auman naga, laut melonjak hebat, dan naga air yang mengembun dari air laut naik ke langit dalam sekejap, berputar-putar di sekitar Tang San. Elemen air yang kaya mengalir deras. Saat berikutnya, naga air sudah bergegas menuju Tang San dan menyerbu. Mata Tang San cerah, dan sedikit emas mulai mekar dari dahinya, dengan cepat meluas ke seluruh tubuh, dan aura darah yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Pada saat napas garis keturunannya dilepaskan, semua klan laut di sekitarnya bisa merasakan bahwa ada panci peleburan tambahan di laut, panci peleburan emas. Aura darah yang berapi-api berfluktuasi, dan bahkan beberapa kulit mereka naik ketika dipanggang. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan sepasang cakar besar muncul. Tinggi Tang San juga membengkak menjadi 3 meter, berubah menjadi prajurit berbaju emas. Ketika naga air menyerbu di dekat tubuhnya, sebagian besar dari mereka menguap. Lalu itu hancur terbuka oleh cakar tajam di tangan Tang San, tidak ada naga air yang bisa memukulnya sama sekali. Pemimpin klan naga laut merasakan perasaan yang paling dalam. Aura garis keturunan berapi-api Tang San membuatnya merasakan tekanan lagi, itu adalah tekanan pada tingkat garis keturunan, kekuatan aura garis keturunan lawan jelas merupakan sesuatu yang belum dia lihat dalam hidupnya. Seperti matahari kecil. Di sekitar baju besi emas Tang San, udara sedikit terdistorsi, menunjukkan sedikit penolakan dari seluruh plane ke arahnya. Saat berikutnya, sayap di belakang Tang San mengepak tiba-tiba, juga menutupi sayap baju besinya, meledak dengan kekuatan liar, transformasi Feng Long dan transformasi Jin Peng membentuk transformasi Penglong, langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ada ledakan keras di udara, Tang San sudah berada di depan pemimpin klan naga laut di saat berikutnya, dan sepasang cakar tajam ditembakkan. Terlalu cepat, transformasi Penglong di bawah berkah transformasi Jin Meng hampir tidak berbeda dengan teleportasi, tidak seperti teleportasi, kecepatan yang menakutkan sangat kuat untuk berkah kekuatan. Pemimpin klan naga laut buru-buru mengangkat tangannya, dan perisai bundar biru tua berdiri di depannya. Perisai itu berdiameter 2 meter, dengan pola-pola indah di atasnya, bertatahkan permata. Termotivasi oleh indera ilahinya, ada cahaya dan bayangan berbentuk naga di permukaan perisai, seolah-olah menjadi hidup. Tetapi pada saat berikutnya, suara pemotongan yang keras membuat gigi seseorang menjadi masam. Di bawah tabrakan kekuatan besar, pemimpin klan naga laut langsung ditebas dan diterbangkan oleh Tang San. 10 goresan tertinggal di permukaan perisainya, yang jelas bukan kualitas fana, dan cahaya di atasnya langsung meredup banyak. Terutama hantu berbentuk naga di permukaan hancur secara langsung. Perisai biru tuaku, pemimpin klan naga laut berteriak dengan sedih. Tang San tidak mengejarnya, tetapi memandang pemimpin klan raksasa laut, dan berkata, itu tidak mungkin salah satu dari mereka, jadi mari kita bersama-sama. Pupil pemimpin raksasa laut itu menyusut, tetapi dia tidak menolak. Di laut, gelombang mengangkat tubuhnya yang besar, dan di tangannya, ada pilar raksasa dengan panjang puluhan meter. Laut tidak ada habisnya. Pemimpin raksasa laut berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba, di laut sekitarnya, lingkaran cahaya biru naik, dengan cepat menutupinya dan tubuh pemimpin klan naga laut, sehingga nafas mereka mulai meningkat dengan cepat. Kedua pemimpin klan laut ini adalah Feng Hao dulu tingkat Raja Iblis, dan jelas bahwa mereka berdua lebih baik dalam bertarung, jauh lebih kuat daripada tetua walrus yang pandai bertahan. Dalam arti tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai darah tingkat pertama di klan laut. Kedua Raja Iblis bergabung, dan tekanan tiba-tiba menjadi berbeda. Namun, Tang San tidak takut, Jin Meng berubah menjadi aura garis keturunan yang meledak, Liger Jin Gang berbaur. Di permukaan baju besi emasnya,
lapisan kecemerlangan emas ditembakkan, dan pada saat yang sama, niat membegal yang dingin tiba-tiba meledak darinya. Segala sesuatu di sekitar tampak redup, dan klan laut di kejauhan bahkan merasa bahwa laut tampak berdarah, yang merupakan ranah dewa pembegal. Sejak Tang San berhasil bergabung dalam transformasi Jinmeng, kemampuannya pada dasarnya telah menjadi pencapaian besar. Setidaknya sebelum dia mencapai level dewa, dia telah mencapai puncak yang bisa dia capai sejauh ini, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang pertama di bawah level dewa absolut dari seluruh bintang Falan. Pada saat ini, di bawah pembebasan penuhnya, kekuatan garis keturunannya sendiri telah meningkat secara ekstrim, dan aura pembegal yang meletus dari domain Dewa Kematian telah membuat kekuatannya semakin kuat. Sepasang cakar tajam sepanjang 5 meter terangkat, dan pada saat yang sama meraih para pemimpin naga laut dan raksasa laut. Di depan niat membegal yang sedingin es itu, aura kedua Raja Iblis sedikit ditekan, dan efek boosting dari pemimpin raksasa laut itu segera berkurang. Pemimpin klan naga laut menarik perisai biru gelapnya dengan sedih, tombak panjang muncul di telapak tangannya, tombak panjang itu berkedip dan langsung menuju Tang San untuk menusuk. Solen 5 Chapter 680 Kekuatan Keyakinan. Pilar raksasa di tangan pemimpin raksasa laut terangkat secara horizontal, menghalangi cakar Tang San. Pada saat yang sama, pusaran muncul dari udara tipis di belakang pemimpin klan naga laut. Dalam pusaran warna, di detik berikutnya dia muncul di belakang Tang San. Tombak itu langsung mengarah ke bahunya. Puff! Cakar tajam perubahan Jinmeng mencengkeram pilar raksasa itu dengan kuat, dan cakar tajam itu dengan paksa meninggalkan bekas yang dalam di pilar raksasa itu. Adapun pemimpin klan naga laut yang menyerangnya dari belakang, Tang San sepertinya tidak melihatnya, membiarkan tombak lawan menusuk bahunya. Mendengar suara ding yang tajam, pukulan kekuatan penuh Raja Iblis sebenarnya hanya membuat Tang San bergoyang di udara, dan kekuatan pantul yang kuat memantulkan tombak panjang itu. Kepala klan naga laut menatap Tang San, yang berbalik untuk menatapnya dengan tertegun. Untuk sesaat, dia merasa sedikit malu di dalam hatinya. Baru saja, ia hanya merasa bahwa apa yang ditikamnya tampak seperti gunung, dan kekuatannya tidak dapat menembus sama sekali. Fisik dan pertahanan macam apa ini? Pada saat ini, satu demi satu tanaman merambat biru emas jernih melesat keluar dari tubuh Tang San, langsung menjalin jaring besar di udara, menutupinya ke arah pemimpin klan naga laut. Pemimpin klan naga laut hendak menghindar ketika tiba-tiba, ia melihat cahaya ungu keluar dari mata Tang San, dan tiba-tiba merasa bahwa kesadarannya bergetar hebat, dan tanaman merambat sudah terjerat. Pohon anggur itu sangat ulet, ia bangun dan ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri, dan tubuh Tang San, dengan menarik pokok anggur, ada di depannya pada saat berikutnya, dan bilah cakar yang tajam dari tangan kanannya telah meraihnya. Pada saat kritis, pemimpin klan naga laut mengeluarkan raungan naga pendek, dan dua tanduk naga di atas kepalanya memancarkan banyak cahaya, dan dua lampu biru melesat keluar. Merasakan kekuatan dari dua sambaran petir itu, Tang San tidak memaksanya, itu adalah perpaduan dari kesadaran dewa dan asal garis keturunannya sendiri, itu harus menjadi kemampuan kelahiran klan naga laut. Cahaya perak berkedip, Tang San langsung berteleportasi, menyorot 3 kaki, dan menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan ini, pemimpin klan naga laut itu langsung membengkak dan berubah menjadi tubuhnya lagi. Buka paksa tanaman merambat di tubuh. Pemimpin raksasa laut telah menyerang dari belakang, menyapu pilar raksasa di tangannya, langsung menuju Tang San. Mata Tang San tiba-tiba berubah warna, berubah menjadi satu hitam dan satu putih, sosoknya melintas seketika dan menghilang dari udara tipis. Begitu dia menghindar, pilar raksasa pemimpin raksasa laut itu menabrak tubuh yang baru saja diubah oleh pemimpin naga laut itu, dan dengan cepat mengendalikan pilar raksasa itu untuk jatuh ke satu sisi. Tetapi pada saat ini, tubuh bengkak pemimpin klan naga laut itu bengkok, seolah-olah kontrol tubuhnya salah, dan dia benar-benar mengirim tubuhnya yang besar ke depan pilar raksasa. Dengan ledakan, pemimpin klan naga laut langsung dihempaskan ke laut, menghancurkan semua jenis daging. Tapi sosok Tang San berteleportasi ke belakang pemimpin raksasa laut dalam sekejap, dan sepasang cakar tajam dicoret. Pemimpin raksasa laut, yang pikirannya terpengaruh oleh pukulan rekannya barusan, tidak bisa lagi menghadapinya. Dia merasakan sakit menyengat yang kuat dari lehernya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia hanya bisa meledakkan energi sendiri dalam upaya untuk memblokir dirinya sendiri. Untuk mendapatkan waktu. Namun, seberapa mudahkah menahan cakar tajam Jinmeng?
Behemoth of Bemen dikenal sebagai kekuatan serangan tak terkalahkan dari perang darat, terutama pada sepasang cakar yang tajam, belum lagi keuletan dan kekuatan mamut emas. Energi biru aqua langsung terpotong, dan sepasang cakar tajam Tang San telah mencapai leher pemimpin raksasa laut. Tapi artinya, itu berhenti di sana dalam sekejap, dan tubuhnya ditarik ke atas, dan kaki kanan Tang San langsung menginjak bahu pemimpin raksasa laut. Mendengar ledakan yang teredam, pemimpin raksasa laut, yang tingginya lebih dari 30 meter, tiba-tiba melangkah ke laut olehnya. Sayap di bagian belakang terbentang, dan tubuhnya tergantung di udara. Pemimpin klan naga laut baru saja keluar dari laut pada saat ini, menggelengkan kepala naga yang hancur, dan menatap Tang San dengan mata yang jelas terkejut dan ketakutan. Tang San melihatnya dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melanjutkan? Pada saat ini, pemimpin raksasa laut juga muncul dari laut dan melihat pemimpin klan naga laut. Pada saat ini, hati mereka sangat terkejut. Sebagai ras yang paling kuat di laut, mereka semua adalah Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis, dan mereka biasanya sangat sombong. Tanpa diduga, manusia kecil yang dihadapi hari ini yang tidak setingkat dewa, sebenarnya memiliki cara untuk menekan mereka dengan satu dan dua musuh. Ini masih ketika pihak lain tidak menggunakan kemampuan yang dapat memberikan tekanan pada garis keturunan mereka. Betapa kuatnya kekuatan ini. Mereka tidak bisa membayangkan sama sekali, mengapa pihak lain bisa begitu kuat tanpa melampaui bencana. Tidak ada kelemahan dalam serangan, pertahanan, kecepatan atau kontrol. Penatua klan Walrus juga ketakutan, meskipun sombong bahwa itu kasar dan berdaging, tetapi melihat sepasang cakar tajam Tang San, itu benar-benar tidak berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan ketajaman. Jika bukan karena rasa terima kasih bawahannya, aku khawatir kepala besar pemimpin raksasa laut itu akan terpisah dari tubuhnya. Melihat kedua pemimpin itu terdiam, Tang San mencabut cakarnya yang tajam, dan baju besi emas di tubuhnya juga menghilang, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Di dahi, rune Trisula emas muncul lagi, tetapi kali ini, pelepasannya bukan paksaan. Lingkaran emas pucat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Tang San, dan tiba-tiba di lautan, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya secara alami dimobilisasi olehnya, dan bergegas ke arah ini, di dalam tubuh Tang San di dalam tubuh, konsumsi pertempuran sebelumnya dipulihkan, dan pada saat yang sama, itu mengalir ke tubuh raksasa laut dan para pemimpin klan naga laut. Cedera menghancurkan pemimpin klan naga laut, pemimpin raksasa laut akhirnya diinjak-injak oleh kaki Tang San, dan mereka semua menderita luka ringan. Tetapi pada saat ini, di bawah pemeliharaan kekuatan kepercayaan di laut, mereka semua jelas merasa bahwa napas garis keturunan mereka menjadi kuat, dan luka-luka mereka sembuh dengan cepat, dan bahkan segera menghilang. Bahkan fluktuasi ki dan darah mereka menjadi halus, dan perasaan nyaman hampir membuat mereka mengerang. Klan laut lain di sebelahnya, termasuk dua klan ini, juga merasakan nutrisi kekuatan iman di tubuh mereka, dan mata mereka secara alami berubah ketika mereka melihat Tang San. Jalankan kekuatan garis keturunanmu, gunakan akal ilahimu untuk menarikmu, dan rasakan perubahanmu sendiri. Suara Tang San menyebar ke pikiran spiritual setiap klan laut yang hadir. Mereka hampir secara tidak sadar mengikuti apa yang dikatakan Tang San, untuk secara aktif memandu darah mereka sendiri. Benar saja, kekuatan kepercayaan ini sangat aneh. Di bawah nutrisinya, setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan beberapa perubahan luar biasa dalam garis keturunan mereka. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, mereka dapat terlihat dengan jelas. Rasakan perubahan ini. Ini adalah tempat yang paling aneh. Dalam perubahan yang luar biasa ini, mereka hanya merasa bahwa garis keturunan mereka tampaknya dimurnikan, dan bahkan memiliki perasaan evolusioner. Klan laut di bawah tingkat dewa, perasaannya lebih jelas. Tang San melayang di atas laut, dengan lingkaran emas samar menutupi tubuhnya, terutama pola cahaya Trisula emas di dahinya, yang membuatnya tampak seperti titah nyata. Untuk Raja Iblis tingkat atas seperti garis keturunan tingkat pertama ini, jika Tang San ada di darat, 1 lawan 1 seharusnya tidak menjadi masalah sekarang, 1 lawan 2 sangat sulit untuk dikatakan. Karena Feng Hao Douluo tingkat dewa lebih cepat darinya dalam hal pemulihan, dan itu adalah lautan kesadaran ilahi, itu masih berbeda. Tapi itu berbeda di laut, laut adalah wilayah Tang San, dan di sini, kemampuan pemulihannya pasti tidak akan kalah dengan Feng Hao Douluo tingkat dewa manapun.